Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Burashi no Trinity, chapter 43 sampai chapter 45. Di sini kita akan diperlihatkan kemunculan Demon Primordial Violet atau Ultima sebelum dinamai Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, rapat antara Departemen Keamanan dan Departemen Intel masih terus berlanjut. Di sini Rigur dan Zoe berencana untuk mengirim Voss, Stella, dan Nemu untuk mengobservasi negara-negara di bagian barat. Untuk melakukan misi itu, Zoe juga akan mengawasi mereka dan menjamin keselamatan mereka. Rigur juga mengatakan bahwa ia sudah mendapat persetujuan dari Midori sama, Carrion sama, dan Fresh sama. Mereka berkata, berkeliling melihat berbagai macam negara pasti akan menjadi pembelajaran yang baik untuk kalian. Tapi tentu saja, jika kalian tidak mau, kalian bisa menolaknya. Voss, Stella, dan Nemu pun bersedia menerima misi tersebut. Voss berkata, tolong serahkan tugas itu pada saya. Begitu juga dengan Nemu dan Stella yang menerima misi tersebut. Rigur berkata, jika begitu, sudah diputuskan. Dari Zorazaria, anggota dari pasukan Beast King dan pasukan keamanan Tempest yaitu Voss, prajurit pendeta dari kota naga yang terlupakan, dan murid koki di Tempest yaitu Stella, petugas spesial dari Full Persia, dan murid penenun di Tempest yaitu Nemo. Kepada tiga orang tersebut, aku perintahkan untuk menginvestigasi negara-negara di barat. Voss, Stella, dan Nemo pun berdiri dan menjawab, baik Pak. Segera setelah itu, mereka bertiga pun mulai mempersiapkan diri mereka masing-masing. Di halaman berikutnya, kita diperlihatkan sebuah istana yang berada di dunia bawah. Di sana juga terlihat sosok berbahaya yang memanggil Diablo dengan sebutan Noir telah muncul. Dia adalah Demon Primordial Violet. Sosok itu berkata, si Noir itu memang ngeselin ya, dia cuma pamer doang lalu pergi begitu saja. Dari sini, bisa kita simpulkan bahwa Diablo sepertinya telah pergi ke dunia bawah sebentar untuk memamerkan majikan barunya di dunia material yaitu Rimuru sama kepada Violet. Sosok itu pun sepertinya sedikit tertarik dengan dunia material dan ingin mencoba pergi ke sana. Namun, ada satu kendala. Tanpa tubuh fisik, seorang iblis tidak akan bisa berlama-lama tinggal di dunia material atau dunia kardinal. Bahkan, seorang Demon Primordial Violet saja hanya mampu beraktivitas di dunia material hanya selama 3 menit saja. Akan tetapi, Demon Primordial Violet memiliki sebuah ide untuk mengatasi hal tersebut. Ia kemudian berubah menjadi seekor kucing. Dengan menyamar seperti ini, iblis dapat mempertahankan dirinya lebih lama di dunia material. Di sisi lain, Voss, Stella, dan Nemo telah selesai mempersiapkan persiapan mereka. Mereka juga diberikan sejumlah uang untuk menjalankan misi ini. Namun di satu sisi, Nemo sudah menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan tidurnya. Voss dan Stella pun menegur Nemo karena hanya membawa perlengkapan tidur saja. Di saat mereka bertiga sedang ribut, datanglah Souka dari Departemen Intelijen. Souka berkata, apakah persiapan kalian sudah selesai, Voss, Stella, dan Nemo? Voss yang melihat kedatangan Souka secara tiba-tiba itu pun sedikit terkejut. Hah? Souka sama? Souka berkata, di sini aku akan mengkonfirmasi tentang misi ini sekali lagi. Pertama-tama, meski kalian dimintai untuk menginvestigasi negara-negara di barat, tapi bukan berarti kami meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Karena itu, sebisa mungkin jangan menimbulkan masalah. Singkat cerita, setelah menjelaskan panjang lebar, kereta yang menjemput Voss, Stella, dan Nemo untuk pergi ke negara Blue Moon telah tiba. Sebelum mereka bertiga berangkat, Souka mengingatkan mereka sekali lagi agar sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah. Segera setelah itu, Voss, Stella, dan Nemo pun menaiki kereta tersebut dan berangkat. Ketika dalam perjalanan, Voss kemudian mengamati lingkungan di sekitar untuk laporannya.
sedangkan Stella hanya memakan jajanannya, dan yang lebih parah lagi adalah Nemo yang hanya tertidur. Setelah hari mulai petang, mereka bertiga pun akan menyewa sebuah penginapan. Foss kemudian menunjukkan surat izin miliknya kepada petugas di sana, dan pada akhirnya mereka pun telah berada di dalam penginapannya. Namun, di saat Nemo membuka tasnya, Nemo pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Dan ternyata ada seekor kucing di dalam tas milik Nemo. Nemo pun merasa merinding dengan keberadaan kucing tersebut. Di satu sisi, Stella berkata, pasti dia menyelinap masuk di suatu tempat. Ayo keluar dari tas Nemo, hei kucing. Ketika Stella mulai mengangkat kucing tersebut, kucing itu pun langsung mencakar Stella. Stella pun sangat kesal dengan kucing tersebut. Dasar kucing sialan. Foss kemudian menghentikan Stella dan berkata, hentikan Stella, jika kau mengangkat lehernya seperti itu, kucing itu pasti akan terkejut. Nemo yang terlihat takut itu pun juga berkata, benar Stella, kau tidak boleh melakukan hal seperti itu pada paduka kucing. Jadi gini Pak, seperti apa yang dikatakan Freddy di chapter sebelumnya, Nemo itu memiliki kemampuan mendeteksi bahaya yang terbaik dari para harpy lainnya. Karena itulah, Nemo mengetahui jika kucing itu bukanlah kucing biasa. Ya, kucing itu adalah jelmaan dari Demon Primordial Violet. Ketika Foss membuka pintu penginapan agar kucing itu keluar, kucing tersebut malah melompat di atas kasur dan tidur di bantal Nemo. Foss berkata, sepertinya kucing itu menyukai bantal Nemo. Stella berkata, apa itu tidak apa-apa Nemo? Bantal itu kan favoritmu kan? Nemo pun merasa ketakutan dan berkata, tidak apa-apa, malahan aku merasa terhormat. Setelah itu, Foss kemudian mengajak mereka berdua untuk makan malam. Ketika sampai di kantin, mereka melihat menu yang bernama ramen. Mereka pun bertanya-tanya makanan apa itu. Pelayan restoran itu pun menjawab, makanan yang bernama ramen ini adalah menu baru Tempest yang dikembangkan di bawah pimpinan Rimuru Sama. Foss yang mendengar itu pun bergumam. Rimuru Sama itu orang yang cerewet jika soal makanan. Jika makanan ini dikembangkan di bawah pimpinan Rimuru Sama yang seperti itu, maka makanan ini adalah yang terbaik. Stella juga bergumam. Makanan dari Tempest sudah pasti tidak akan mengecewakan. Mengobservasi makanan lalu menyampaikannya kepada Milim Sama juga merupakan misi rahasiaku. Nemo juga bergumam. Aku tidak bisa membayangkan rasanya seperti apa, tapi palingan mereka berdua juga akan pesan itu. Setelah itu, Nemo kemudian memesan ramen 3 porsi untuk mereka bertiga. Setelah menunggu beberapa saat, pesanan mereka pun akhirnya telah tiba. Pelayan itu berkata, silahkan, ini ramen yang sudah Anda tunggu-tunggu. Foss, Stella, dan Nemo yang melihat itu pun sangat takjub dengan masakan tersebut. Foss berkata, jadi ini yang namanya ramen ya? Stella berkata, sepertinya mirip dengan pasta. Nemo juga berkata, jadi kita memakannya dengan sumpit dan sendok ya. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai mencicipi makanan tersebut. Selamat makan. Ketika mencicipinya, Foss, Stella, dan Nemo pun sangat terkejut dengan rasa yang sungguh luar biasa ini. Mereka bertiga pun langsung melahap ramen tersebut dengan sangat nikmat. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan masakan yang bernama ramen ini. Mereka berkata, wah enak banget cuy, aku sampai semangat sekali makannya. Perutku sudah kenyang, aku jadi mengantuk. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka membicarakan kucing itu kembali. Stella berkata, kucing itu sudah pergi apa belum ya? Foss menjawab, dia sama sekali tidak terganggu oleh kita. Bisa jadi, dia adalah kucing peliharaan penginapan ini. Nemo berkata, aku punya firasat jika kita tidak boleh menentang kucing itu. Foss dan Stella pun tidak mengerti apa yang dikatakan Nemo. Segera setelah itu, mereka pun kembali ke penginapan. Dan ternyata, kucing itu masih di sana dengan mengibaskan ekornya. Foss bertanya, apakah dia lapar? Nemo berkata, kita harus membawakan makanan padanya. Ayo cepat, kita harus membawakan makanan. Nemo kemudian memberikan kue manju milik Stella kepada kucing tersebut. Kucing itu pun memakan kue tersebut dengan habis. Setelah itu, Foss pun mengajak Stella dan Nemo untuk pergi mandi. Akan tetapi, kucing itu mengaum seolah-olah juga ingin ikut mandi. Dan pada akhirnya,
Mereka pun pergi mandi bersama kucing tersebut. Mereka kemudian juga memandikan kucing itu layaknya majikan mereka. Setelah selesai mandi, kucing itu pun langsung tidur di kasurnya. Ketika Stella dan Nemo mulai tertidur, Foss teringat jika dirinya harus segera menulis laporan harian. Di sini Foss pun menulis laporannya dengan sangat detail, mulai dari apa saja yang dia temui di perjalanan sampai di penginapan. Foss kemudian memasukkan kertas laporan tersebut ke dalam sebuah alat sihir transfer untuk dikirim ke Kapten Rigur. Setelah pekerjaannya selesai, Foss pun mulai tidur. Tapi di satu sisi, kucing itu ternyata belum tidur. Kucing itu pun memandangi Nemo, Stella, dan Foss. Kucing itu bergumam, "Aku akan membuat mereka bertiga menjadi pengurusku." Kucing itu pun tersenyum dengan senyum misteriusnya. Sementara di Tempest, Rigur telah menerima laporan dari Foss. Ketika membaca laporan itu, Rigur pun sangat terkejut. Bukannya membaca sebuah laporan, tapi ini seperti membaca buku harian. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan kucing itu? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Oh ya, untuk manga spin-off ini akan update tiap akhir bulan ya. Karena chapter terbarunya baru sampai chapter 45 ini, maka dari itu, untuk update selanjutnya, kita nunggu dulu ya Pak. Oke? 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.